Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa pemazmur diperhadapkan dengan pergumulan, di mana tentu saja ini adalah merupakan suatu ungkapan hati yang dimana dia ingin agar supaya hatinya ini memperoleh ketenangan. Ungkapan ini tentu saja ditujukan kepada Tuhan lewat berbicara kepada dirinya sendiri. Sehingga jelas sekali dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Di sini kita melihat bahwa memang untuk mengatasi akan hal-hal yang sulit, kehidupan yang sangat susah yang kita alami saat ini, memang pertama-tama kita harus berseru kepada Tuhan, kemudian berbicara di dalam diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri, ketika di mana tidak ada orang yang kita meminta akan semangat, meminta untuk diberikan kekuatan atau nasihat yang diberikan oleh pihak lain. Tetapi di sini tentu saja ayat ini menunjukkan bahwa pergumulan hidup daripada seseorang itu tentu saja hanya dari dalam hatinya, kemudian dia sampaikan itu kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Di sini pemazmur berkata bahwa berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kendati pun di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, tentu saja kita terus menyampaikan ucapan syukur. Ucapan syukur dengan apa? Dengan doa. Karena dengan doa yang keluar dalam hati, maka Tuhan akan melihat, Tuhan akan campur tangan dan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Lukas 15 ayat 18, di sini ada suatu kisah yang tentu saja kita sudah tahu tentang ceritanya, yaitu seorang anak sulung yang ketika dibagikan akan warisan, maka si sulung ini langsung pergi merantau ke negeri seberang, negeri yang jauh. Dan ketika di sana dia hidup di dalam kelimpahan karena harta yang banyak dengan berfoya-foya. Sehingga dalam cerita dalam Lukas 19 ini, ayat 18 disebutkan, maka habislah hartanya dan timbullah kelaparan di negeri di mana dia berada pada saat itu. Sehingga memaksa akan anak sulung ini kembali pulang. Karena dia teringat akan kelimpahan, akan makanan dan minuman, serta orang-orang yang melayani. Kemudian tentu saja, dia mengharapkan bahwa dia akan dihukum, akan menerima akan ganjaran daripada sang bapa. Ketika dia sampai, kita tahu cerita ini bahwa justru sebaliknya, sang bapak ini tidak pernah atau tidak melakukan akan penolakan kepada anak ini, atau memarahi atau memberikan ancaman. Tetapi malah dia diterima dengan baik, dan kemudian semua yang dia perlukan diberikan dengan cuma-cuma, bahkan pun diberikan kemewahan. Ini menandakan bahwa ya sekalipun mungkin kita akan melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang tentu saja kesalahan-kesalahan ini membuat kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa apabila kita mengaku dosa kita, maka Dia yang setia dan adil akan memberikan kita pengampunan. Oleh sebab itu, ketika kita diperhadapkan dengan tekanan yang berat, sehingga seperti pemazmur, dia berkata kepada dirinya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?
Jadi sekalipun penderitaan yang begitu berat yang dihadapkan dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya, kita harus yakin, kita punya Bapa yang akan memberikan kita pertolongan, yang akan menghibur kita. Sama seperti kisah yang saya sebutkan di Lukas 15 ini tentang anak yang sulung. Akan tetapi kesemuanya ini tentu saja kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal sulit ini. Karena dengan hal-hal sulit yang kita hadapi ini, tentu saja ini akan memproses akan kehidupan iman kita, supaya hidup kita atau iman rohani kita bertumbuh. Jadi kita tidak harus langsung melihat bahwa apa yang kita hadapi saat ini, pergumulan hidup yang kita hadapi, sebagai bentuk bahwa Tuhan tidak memperhatikan atau Tuhan melupakan. Tetapi semuanya ini adalah merupakan suatu bentuk ujian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang di dalam pencobaan. Karena apabila mereka tahan uji, maka mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Mereka akan memperoleh akan iman yang teguh, serta kesempurnaan di dalam kehidupan mereka. Dan juga tentu saja Mazmur 119 ayat 7 berkata bahwa aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur apabila aku belajar hukum-Mu yang adil. Jadi hukum-hukum Tuhan yang Tuhan terapkan dalam kehidupan orang yang percaya, yang tadinya saya sebutkan tadi adalah di mana hukum-hukum ini untuk mendisiplinkan. Jadi kita itu tentu saja mengalami seperti yang saya sebutkan tadi, ya, dinamika kehidupan yang di dalamnya mungkin kita harus mengalami kesusahan atau penderitaan, maka disitulah hukum-hukum Tuhan akan Tuhan terapkan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah, memperoleh iman rohani yang sempurna. Dan kesemuanya itu harus kita jalani dengan hati yang penuh syukur dan penuh kegembiraan. Sama seperti Amsal 17:22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tahu bahwa makna daripada ayat ini tentu saja kita dituntut untuk terus menghadapi akan pergumulan hidup dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita harus bersyukur dalam apapun. Kita harus menerima apakah baik atau buruk, ya, sama seperti cerita Ayub, ya, tidak harus menerima yang baik-baik saja tetapi menerima yang buruk. Karena semuanya itu adalah bentuk proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Akan tetapi kesemuanya ini tentu saja akan memberikan kita kemampuan untuk tetap bertahan di dalam ujian. Ya, karena ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri dengan positif dan kita sambil berseru kepada Tuhan, maka ini akan membuat diri kita semakin kuat. Ya, karena kata-kata yang positif yang di dalam diri kita sendiri itu adalah merupakan suatu sugesti yang akan membuat kita itu tetap percaya diri, kita tetap kuat. Karena apa? Karena dalam situasi yang sulit kita mengatakan akan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita dengan menyebut bahwa kita ini masih kuat, kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah pribadi yang sempurna, kita ini adalah pribadi yang akan memperoleh kemenangan dan semua hal-hal yang baik dan positif yang kita bicarakan atau kita ungkapkan di dalam hati kita sendiri. Karena itulah sama seperti yang disampaikan atau yang diucapkan oleh pemazmur di dalam pembacaan kita tadi, bahwa dengan mengatakan bahwa mengapa engkau tertekan hati jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku, dan kemudian ditutup dengan berharaplah kepada Tuhan, hai jiwaku, bersandarlah hanya kepada Dia kita mendapatkan pertolongan. Ya, karena memang Allah sudah menyiapkan akan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang bertahan sampai kepada kesudahannya, karena merekalah yang akan diselamatkan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa dalam kehidupan kita saat ini, kita harus ingat, apapun atau seberat apapun penderitaan kita, ada Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan, termasuk memberikan bijaksana kepada kita untuk memotivasi dan menyemangati akan diri kita sendiri, supaya kita tetap bertahan dan kita tetap setia untuk menjalani akan proses-proses yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara.
Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sempurna ini akan terus memberikan kita kesempurnaan di dalam tubuh jiwa roh kita, sehingga kita makin hari makin mengerti dan paham akan maksud Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya, amin.